Shalom. Iya, salam sejahtera untuk kita semua yang berbahagia di hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Kepala SD, SMP, dan SMA Lentera Harapan Ambon, Bapak Pendeta Verina Husona, guru, staf karyawan SLH Ambon, para orang tua, serta siswa-siswi kelas 6, 9, dan 12 yang kami kasihi dan banggakan. Selamat datang dalam acara Thanksgiving SLH Ambon tahun 2022. Puji dan syukur bersama kita ungkapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sungguh luar biasa kita bisa melihat penyertaan tangannya dalam kehidupan masing-masing anak menjalani pendidikan mereka sampai jenjang terakhir di masing-masing tingkatan. Kita juga patut terus mengucap syukur. Sekalipun saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi kita masih juga dikaruniai dengan kesehatan daripada Tuhan sampai saat ini. Tema Thanksgiving kita di tahun ini adalah Trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan. Lewat pengucapan syukur hari ini, kita diajak kembali untuk terus bersandar kepada Tuhan yang sudah menyertai hari kemarin kita, yang terus akan menyertai hari ini juga hari esok dalam hidup kita. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama di hari ini antara lain sebagai berikut. Sesi online akan dibuka dengan ibadah bersama, kemudian sambutan dari koordinator SLH Ambon, diikuti pemutaran video kenang-kenangan dan kesan pesan, dan selanjutnya sesi online akan ditutup dengan pemberian tanda kasih dari anak kepada orang tua. Sesi berikutnya, yaitu sesi offline, akan dilakukan di sekolah untuk pengalungan medali dan penyerahan souvenir sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan melalui wali kelas. Kita akan memulai acara Thanksgiving kita dengan ibadah bersama. Mari mempersiapkan hati masing-masing kita untuk masuk di dalam ibadah. Selamat pagi, Shalom. Masih lemas, masih kurang bersemangat. Sekali lagi, selamat pagi, Shalom. Iya, anak-anak kelas 6, 9, dan 12 yang luar biasa, yang sudah berjuang sampai saat ini, orang tua yang berbahagia, dan Bapak Ibu guru yang turut merasakan sukacita. Kita sama-sama bersyukur untuk setiap perkara Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak, yang saya yakin dan percaya kita semua bisa lihat dari waktu ke waktu, ya. Dan sebagai ungkapan syukur kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sambil kita merenungkan. Coba masing-masing dari kita bertanya, dengan begitu banyaknya kebaikan Tuhan, apakah pernah kita menghitung atau apakah pernah kita berpikir kasih Tuhan itu bisa kita balas dengan apa? Cinta Tuhan itu bisa kita balas dengan apa? Begitu ya. Kiranya ini bisa jadi perenungan kita pribadi, dan sebagai pengiring untuk perenungan kita akan mengangkat satu lagu pujian, yaitu Selalu Bersyukur. Terima darimu.
berdoa untuk membuka ibadah kita yang akan dipimpin oleh Ibu Melda. Kepada Ibu Melda dipersilakan. Bapak Pendeta, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua dan anak-anak yang di rumah, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang Bapa berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada pada kegiatan Thanksgiving di hari ini. Untuk mengawali kegiatan ini Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu. Tuhan berkati ibadah yang kami laksanakan di saat ini, dari awal sampai berakhirnya, mau jadi dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Melda. Anak-anak dan Bapak Ibu orang tua yang di rumah dan di sekolah masih bersuka cita ya. Kita aminkan saja. Masih bersuka cita? Masih iya. Kita dalam pengucapan syukur kita diingatkan dalam firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebagai bentuk kita mengimani firman ini, kita akan sama-sama angkat pujian dengan sorak-sorai kepada Tuhan dengan lagu Datanglah ke Bait-Nya. Sambil tepuk tangan ya, yang di rumah dan di sekolah, Bapak Ibu orang tua juga boleh sama-sama. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan
Tuhan. Kita bersyukur dan kiranya lewat puji-pujian yang kita nyanyikan hari ini betul-betul menjadi ungkapan syukur kita yang sungguh kepada Tuhan atas perkara-perkara yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan untuk menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di pagi ini kita akan sama-sama mengangkat satu lagu pujian, Ku Ada Sebab Anugerah. masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ferry Nausona. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, keluarga besar Sekolah Lentera Harapan, anak-anakku, ibu bapak guru, orang tua, wali semuanya,
Selamat pagi, Shalom. Mari kita berdoa mohon pimpinan Rohul Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh-sungguh mendambakan akan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah kehidupan. Firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu itu adalah keselamatan. Jamah urapi semua kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang berkata-kata dalam kuasa roh dan firman-Mu, sehingga kami semuanya kedapatan sebagai orang-orang yang bukan hanya membaca, mendengar atau memberitakan firman, tetapi terlebih lagi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Yesus, firman yang menjadi manusia dan diam di antara kami. Amin. Baiklah anak-anak, ibu bapak, kita akan membacakan dari Amsal pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Anak-anak dan bapak saudara sekalian, kita sungguh bersyukur bahwa hari ini kita bersama-sama dengan 178 orang anak kita dalam sebuah momen Thanksgiving, sesuatu yang luar biasa, sebuah perayaan yang menjadi ciri khas dari Sekolah Lentera Harapan Ambon ini. Bagi orang percaya, kalau dia mengungkapkan apa yang namanya pengucapan syukur, paling tidak ada dua alasan penting. Bahwa kita mengucap syukur bukan hanya atas pimpinan kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di hari-hari lampau sampai hari ini. Itu satu bagian daripada pengucapan syukur. Tetapi serentak dengan kita mengucap syukur, maka kita mau bilang terima kasih Tuhan, buka lagi pintu baru, buka lagi hari baru, masa depan yang baru yang akan kita masuki. Jadi selalu saja ada dua dimensi ini ketika seorang percaya menyatakan pengucapan syukurnya. Yang menarik adalah dalam konteks pengucapan syukur atau Thanksgiving ini, lalu kita merayakannya dalam bingkai tema yang diberikan, yakni trust in the Lord. Trust in the Lord. Dan saya kira ini jadi menarik, karena pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita semuanya mau menghayati makna daripada Thanksgiving itu sendiri dalam konteks trust in the Lord. Ini sebuah tema yang luar biasa, tapi harus ditempatkan dalam bingkai pengucapan syukur.
Karena itu, berdasarkan kebenaran firman tadi yang kita baca bersama, kita akan coba menangkap pesan-pesan penting, nilai-nilai mutiara yang penting, atau saya pakai istilah, sinyal apakah yang dapat kita miliki sehingga daripadanya sebuah pengucapan syukur itu menjadi bermakna pada satu pihak. Tapi pada sisi yang lain, trust in God itu, trust in the Lord itu juga menjadi bermakna. Kita tahu betapa pentingnya apa yang namanya sinyal itu sendiri. Oleh karena itu, saya dari bacaan kita, saya menemukan paling kurang ada 2 sinyal penting yang daripadanya kita memiliki dasar, kekuatan dan arah untuk kita menghayati apa yang namanya Thanksgiving itu di dalam bingkai tema Trust in the Lord. Yang pertama, saya rumuskan dengan kata-kata begini, Thanksgiving is a signal of trust and trust in God. Pengucapan syukur itu merupakan suatu sinyal daripada kita yang percaya tetapi juga mempercayakan Tuhan dalam hidup ini. Ini sinyal yang pertama, ini ibarat 2 sisi dari satu mata uang, tidak bisa terlepas pisahkan. Percaya dan mempercayakan. Saya ingat kisah nyata, mungkin ada yang pernah mendengarkan kisah itu tentang seorang akrobatik yang bernama Charles Blondin. Charles Blondin ini salah satu kelebihannya adalah dia mampu berjalan di seutas kawat yang terbentang di atas air terjun terbesar di dunia yang namanya Niagara. Jadi orang membentangkan sebuah kabel yang cukup kuat di antara air terjun Niagara, dan Charles Blondin punya kemampuan untuk bukan hanya berjalan, tapi juga dia bisa membawa semacam gerobak begitu kira-kira untuk melintasi itu air terjun Niagara melalui seutas kabel itu. Dan saudara, ketika pengumuman publikasi disampaikan dan begitu banyak orang menyaksikan kemampuan akrobatik daripada Charles Blondin, termasuk begitu banyak awak media yang hadir. Dan apa yang terjadi ketika Charles mulai mau berjalan, dia bertanya kepada para penonton, apakah saudara-saudara percaya bahwa saya mampu melintasi kabel ini dari tempat ini ke seberang? Ya, dari banyak orang kira-kira sekitar sepertiga berkata kami percaya. Lalu Blondin pun berjalan dengan kemampuannya berhasil di seberang. Lalu pada kali yang kedua lagi dia mau berbalik arah, dia bertanya lagi, apakah kalian percaya saya mampu untuk kembali lagi dengan rute yang sama? Sudah mulai meningkat karena sudah mulai melihat sekitar 60-70% bersorak kami percaya. Dan saudara, Blondin pun berjalan melewati dan semua orang bertepik sorak. Dan yang ketiga, saudaraku,
Ketika dia mau kembali lagi 3 kali, dia bertanya lagi, apakah kalian percaya bahwa aku sanggup untuk melewati? Kali ini 100% semua berteriak, kami percaya, sebab 2 kali sudah terbukti, bukan? Lalu pada kali yang ketiga, ketika semua orang mengatakan kami percaya engkau sanggup, lalu dia bilang, bolehkah satu saja di antara kalian berjalan bersama saya, duduk saja di dalam ini gerobak, dan saya akan menuntunnya ke seberang? Adakah di antara kalian yang sanggup? Pertanyaan yang ketiga itu, ternyata orang-orang yang banyak mengatakan engkau sanggup, ternyata tidak seorang pun. Tiba-tiba ada tangan kecil mungil muncul dari kerumunan orang banyak. Saya. Lalu blondin menaikkan anak itu di atas kereta itu. Lalu dia mendorong dengan selamat sampai ke seberang. Semua orang bertempik sorak luar biasa. Lalu wartawan menghampiri anak kecil itu lalu bertanya, Dek, tampaknya tadi banyak orang tidak berani ketika Tuan Blondin bertanya, siapa yang mau ikut? Kok bisa-bisanya adik bisa berani? Jawaban anak ini simpel saja. Dia bilang, siapa takut? Sebab Blondin adalah papaku, ayahku. Mengapa aku harus takut? Saudara sekalian, anak-anakku, ilustrasi ini menegaskan betul bahwa kita tidak cukup hanya berhenti sampai hanya soal trust in God atau trust in the Lord. Sebab ayat bacaan kita, ayatnya yang kelima itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percaya di situ mengisyaratkan bukan hanya trust, tapi juga entrust. Bukan hanya percaya, tapi juga mempercayakan hidup ini kepada Allah. Sebab kalau hanya cuma percaya tanpa mempercayakan, Yakobus 2 ayat 19 katakan kita masih kalah daripada setan. Saya baca ayat itu. Yakobus 2 ayat 19 bilang begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Saudara lihat, anak-anak lihat, kalau cuma soal percaya, setan juga percaya, bahkan percaya sampai gemetar, saudara, anak-anakku. Tapi untuk mempercayakan hidup ini, waktu Yesus dicobai di padang gurun, setan minta dia menyembah. Yesus bilang, tidak, engkau yang harus menyembah. Pada saat itu setan mundur teratur dan lari daripadanya. Sebab dia tahu siapa Yesus, tapi dia tidak mau mempercayakan hidupnya di dalam tangannya. Ini sinyal pertama yang tidak boleh dilupakan, bahwa dalam seluruh kehidupan kita, kita sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan. Mempercayakan itu penting sekali, ibarat kita pasrah, kita berserah segala sesuatu.
Anda percaya saya pendeta? Oh, percaya Pak, saya tidak ragu. Anda bisa menyerahkan dompetmu? Ya, kalau dompet 100.000 masih bisa Pak Pendeta. Kalau dompetnya isinya sudah mulai naik sampai 10 juta, mulai pikir-pikir. Apalagi kalau sudah mulai pikir pendeta ini juga manusia. Ada banyak juga, aduh bahaya ini. Ya, sampai kalau saya bilang serahkanlah 1 M-mu, dompetmu, serahkan saja kepada pendeta. Sabar dulu. Nah, ini soalnya. Signal yang pertama ini penting. Kita percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi juga kita mempercayakan hidup kita. Dan ini yang namanya makna daripada Thanksgiving. Kita mengucap syukur sebab kita percaya hari-hari yang lampau kita diselamatkan, kita dipimpin dari kelas 1 SD sampai berakhir di kelas 6, dari kelas 7 sampai kelas 9, dari kelas 10 sampai berakhir. Papa mama punya semua, hari-hari lampu perjuangan tidak sia-sia. Tetapi siapa juga mau tahu tentang hari esok yang Tuhan buka. Ingat tadi Thanksgiving punya 2 makna. Bukan hanya hari lampau sampai hari ini, tapi juga hari depan. Karena itu untuk hari depan kita juga harus melangkah dengan mempercayakan and trust in God. Seluruh hidup kita totally, tidak setengah-setengah. Karena itu Amsal bilang bukan dengan setengah hati, dengan segenap hatimu. Tidak ada yang tersisa. Percayakan semuanya pada Tuhan. Sebab hati itu adalah pusat kendali segala sesuatu. Pusat apa yang namanya kehendak, pusat apa yang namanya pikiran, intelektual, itu sebetulnya bersumber dalam hati, dan pusat daripada apa yang namanya tindakan. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Sinyal yang kedua saya rumuskan dengan kata-kata Thanksgiving is a signal of your responsibility and the guarantee by God. 2 dimensi ini juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan, ibarat 2 sisi dari satu mata koin uang. Satu diabaikan, maka uang itu tidak berarti. Jadi Thanksgiving dalam konteks trust in God atau trust in the Lord punya makna ini. Apa tanggung jawabmu? Apa yang harus kau kerjakan? Apa yang menjadi kewajibanmu pada satu pihak? Tapi dengar baik-baik, pada sisi yang lain ada jaminan dari Allah. Dan itu yang kita jumpai dalam rangkaian yang menarik yang ditulis oleh Amsal ini, dari Amsal 1 ayat sampai ayat yang ke-6. Coba kita perhatikan. Amsal 1 misalnya itu bicara tentang your responsibility. Apa tanggung jawabmu? Janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu mulia perintahku. Itu your responsibility. Dan apa jaminan dari Allah? Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayatnya yang ketiga, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Itu kau punya tanggung jawab. Ya, dan kau harus kalungkan kasih dan setia pada lehermu dan tulis itu pada loh hatimu. Itu your responsibility. Apa jaminannya? Jaminannya ayat 4 bilang, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar, akuilah Dia. Apa jaminannya? Ia akan meluruskan jalan. Wow, luar biasa.
Jadi Amsal ini mengungkapkan tentang sinyal yang luar biasa. Sinyal yang kedua ini, apa tanggung jawab kita semuanya sebagai anak-anak, sebagai pelajar, siswa, tapi juga sebagai dewan guru, sebagai pegawai, tapi juga sebagai orang tua. Kita semuanya punya tanggung jawab. Jadi kalau kita mengucap syukur, sekali lagi, itu bukan peristiwa kita berhenti di sini. Ini ibarat tapal batas. Artinya dia menjadi titik akhir dari sebuah perjalanan, tapi sekaligus menjadi titik awal dari perjalanan yang baru. Apakah ini ringan, mudah? Oh, saya tahu ini berat. Saya tahu berat. Tapi kita harus memiliki kunci supaya betul-betul dua sinyal ini dapat kita ungkapkan, mengekspresikan thanksgiving dalam bingkai trust in God. Apakah rahasia atau kunci yang akan memampukan kita? Saya minta kita saksikan tayangan ini. Sebuah gambar yang mungkin banyak di antara kita sudah pernah melihatnya. Ini bocah Jepang. Ini kisah nyata pada saat Amerika menjatuhkan bom atom di dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Dan bocah ini dari Nagasaki sampai hari ini, baik pemerintah Jepang maupun Amerika tidak pernah kenal siapa nama bocah ini. Tapi bocah ini sempat difoto oleh seorang wartawan marinir Amerika yang namanya Joe O'Donnell. Dia meninggal di usia 85 tahun, sangat tua. Tapi dia hafal betul ini peristiwa. Apa yang terjadi, adik-adikku, saudaraku, pada saat itu banyak sekali orang mati di Hiroshima dan Nagasaki. Yang ditempuh adalah karena tidak bisa lagi gali kubur, tidak bisa lagi bikin peti mati, maka jalan yang ditempuh adalah kremasi. Mayat-mayat dibakar, diabukan. Dan bocah ini sedang berdiri di depan sebuah tempat yang namanya krematorium. Anak-anak lihat, ibu bapak lihat, bocah ini berdiri sambil menggendong adik kandungnya yang berumur 1 tahun, tetapi sudah mati. Ibu bapaknya mungkin juga sudah mati. Dan bocah ini sebetulnya dia juga terkena radiasi dari bom atom itu, matanya terganggu. Tapi menurut wartawan Donald ini, kalau perhatikan baik-baik, bocah ini berdiri menggendong adiknya yang sudah mati sambil menggigit bibirnya sampai mengeluarkan darah. Mungkin dia tidak sanggup menahan kesedihan itu, rasa sakit itu. Yang menariknya pada saat dia berdiri menunggu antrian untuk adiknya dikremasi, penjaga krematorium itu bertanya pada dia, bicara begini dalam bahasa Ambon kira-kira, "Nyong, Om Lia macam Nyong dari tadi berdiri pikul beban itu. Bisa Om pikul akan juga?" Anak-anak, adik-adik, saudara sekalian, apa jawab si bocah ini kepada Om itu? Dia bilang begini, "Om, akang sembarat. Sebab ini beta pun adik kandung. Akang sembarat, Om. Ini beta pun adik kandung. Biar beta pikul akang."
Itu sebabnya pemerintah Jepang sampai kini menamakan foto ini, peristiwa ini, The Power of Love. Saudara, bocah ini bukan anak sekolah minggu. Dia tidak kenal Yesus. Mungkin kalau ditanya agamanya apa, Shinto Buddha mungkin. Tapi saudara lihat kekuatan cintanya itu membuat dia mampu bertahan walaupun beban itu berat. Sebetulnya disinilah rahasia kita. Dua sinyal tadi, percaya dan mempercayakan diri di dalam tangan Tuhan, dan bersedia untuk menjalankan tanggung jawab kita di dalam jaminan Allah itu. Dia bersumber dari kekuatan cinta kita. Kalau ada cinta anak-anak yang sungguh-sungguh, maka saya percaya semua tanggung jawab dijalani tidak dengan persungutan, tapi dengan sukacita. Yesus minta kunci itu dengan dua hukum cinta kasih. Kasihilah aku, kasihilah sesama seperti dirimu. Kepada Simon Petrus yang pernah gagal, Yesus juga bertanya tentang cinta kasih di Tasik Tiberias. Begitu pentingnya cinta kasih yang menarik anak-anak dan saudara sekalian. Sebelum kita mencintai Tuhan, Allah dalam Yesus sudah lebih dahulu mencintai kita. Dia hanya minta kita buka hati, sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Totalitas hidup kita. Kalau kita jalankan ini, saya percaya pengucapan syukur kita tidak pernah akan sia-sia. Dan hari ini justru menjadi langkah awal yang luar biasa untuk menjemput masa depan gemilang. Selamat ber-Thanksgiving. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan di pagi ini yang sudah di-sharingkan oleh Bapak Pendeta. Firman Tuhan yang luar biasa ya anak-anak ya. Kita diingatkan kembali lagi dengan dua hal. Kalau dari Ibu ya, ada dua insight nih yang Ibu dapat. Siapa tahu kita sama ya. Jadi yang pertama, percaya itu pasif, mempercayakan itu aktif. Percaya yang dikerjakan itu yang kita sebut mempercayakan. Jadi apakah kita punya percaya ini sudah kita kerjakan dengan betul-betul mempercayakan kepada Tuhan sepenuhnya. Lalu kalau kita sudah cukup percaya kepada Tuhan, apakah kita punya kepercayaan itu membuat kita lalu mempercayakan Tuhan, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita cinta Yesus secara otomatis kita pasti percaya. Kalau kita tidak percaya berarti kita tidak cukup mencintai Yesus atau cinta kita kepada Yesus tidak cukup besar. Tuhan kiranya memberkati kita dan firman Tuhan ini menjadi terang dalam perjalanan anak-anak ke depannya. Anak-anak SD yang mau ke SMP, SMP yang mau ke SMA maupun anak-anak SMA yang akan melanjutkan studi di perguruan tinggi. Kita aminkan firman Tuhan ini dengan mengangkat lagu tema kita, Trust in the Lord. All
your best way. Kita akan ada dalam persembahan syukur. Anak-anak yang sedang di rumah maupun yang sementara di sekolah bersama orang tua dan bapak ibu guru sama memberikan persembahan. Untuk anak-anak yang di rumah, persembahannya nanti bisa dibawa pas ibadah minggu di gereja ya. Kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Tiara. Kepada Ibu Tiara dipersilakan. Bapak Ibu dan juga anak-anak, silakan mari kita berdoa. Allah Bapa Kerajaan Surga, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami bisa menikmati berkat karunia-Mu yang Kau berikan pada kami dengan berlimpah dalam hidup kami Bapa. Ya Bapa, pada hari ini kami akan memberikan sedikit berkat yang sebenarnya Engkau sudah memberkati kami sebelumnya dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa, apa yang kami berikan, apa yang kami persiapkan ini Bapa dalam persembahan ini adalah bagian dari rasa syukur kami, rasa ucapan yang begitu dalam dari hati kami karena begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Tiara. Untuk mengiringi persembahan syukur kita akan mengangkat nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita nyanyikan baitnya yang kedua, Hujan Berkat Kan Tercurah, hidup kembali segar. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan pura, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kepada Bapak Pendeta Ferry Nahusona. Kami persilakan. Baiklah anak-anak, Bapak Ibu guru dan pegawai, orang tua, semuanya, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh-sungguh bersyukur Engkau Bapa yang baik dan setia,
dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dikaulah yang memungkinkan peristiwa di pagi ini boleh terjadi. Kami semuanya sebagai keluarga besar Sekolah Lentera Harapan Ambon, dari jenjang SD, SMP, SMA, kami semua ada dalam sebuah momentum pengucapan syukur sebagai pernyataan imani kami, tapi sekaligus pula pengharapan kami dan cinta kasih kami akan Dikau. Betapa jikalau bukan Tuhan yang menghantar kami, yang memimpin kami, yang memungkinkan kami melewati hari-hari aktivitas belajar mengajar kami di tahun-tahun yang terlewati, maka sia-sia adanya upaya kami ini. Kami membawa seluruh pengucapan syukur ini kepadamu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, sambil mengakui pula betapa tidak ada satupun daripada kami ini yang luput dari kelemahan, kekurangan, kesalahan, bahkan keberdosaan. Siapapun kami ya Tuhan, semuanya tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu. Engkau melihat dan mengenal masing-masing kami. Oleh karena itu kami hanya bisa membuka seluruh hidup kami di hadapan-Mu, lalu memohon belas kasihan dan ampunan-Mu. Ampuni kami sebagai anak-anak, sebagai para siswa. Ampuni kami sebagai orang tua. Ampuni kami sebagai para guru, pegawai, orang-orang yang diberikan tanggung jawab kepemimpinan di sekolah ini dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Ampuni kami semuanya jikalau kami belum sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biarlah dalam kasih dan ampunan-Mu kami semuanya dilayakkan kembali untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami sungguh bersyukur sebab dalam kasih dan ampunan-Mu kami semuanya mendapat ruang dan kesempatan yang baru. Termasuk ketika hari ini kami ada di sini meyakini bahwa ini justru langkah awal yang Tuhan buka, lembaran kehidupan dan perjalanan yang baru bagi kami semuanya, teristimewa bagi ke-178 anak-anak kami. Kami berdoa mempercayakan mereka sungguh-sungguh di dalam tangan kuasa kasih-Mu, dan berharap biarlah dalam kuasa roh dan hikmat-Mu Engkau juga memampukan anak-anak kami untuk belajar juga mempercayakan hidup ini dengan mengerjakan apa yang merupakan bagian dan tanggung jawab mereka. Dan kami percaya Tuhan memperhitungkan yang terbaik, bahkan Tuhan merancang yang terbaik untuk hidup dan masa depan anak-anak kami. Karena itu masing-masing dengan jenjang kelanjutannya, yang dari kelas 6 ke kelas 7, yang dari kelas 9 ke kelas 10, dan selanjutnya yang mengakhiri pendidikan di kelas 12 akan meniti jalan kehidupan yang baru, entah di jenjang pendidikan lanjutan perguruan tinggi ataukah mencari peluang-peluang yang lain sesuai dengan cita-cita anak-anak kekasih ini, tapi terlebih lagi sesuai dengan perkenaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan perlengkapi mereka semuanya, biarlah dengan roh takut akan Tuhan, bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki anak-anak ini akan kelak bertumbuh menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan
menjadi berkat bagi banyak orang, membanggakan orang tua keluarga. Terima kasih ya Bapa kami. Berdoalah kami untuk Ibu Bapak Guru, semua yang selama ini berjerih lelah, mendidik, mengasuh, menjaga, mengawal anak-anak kami, menuntun mereka. Kiranya Tuhan memberkati para pengajar kami ini. Tuhan kenal mereka dengan keberadaan masing-masing. Bapa, berkatilah mereka. Bahkan seluruh lingkup keluarga besar dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan ini, dengan semua lembaga-lembaga pendidikannya dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi yang tersebar di mana-mana, kami serahkan dalam pimpinan dan pengasihan Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Sekolah Lentera Harapan Ambon dalam seluruh perencanaannya ke depan, termasuk tindak lanjut dari Lentera ini di tahun mendatang. Kami serahkan semuanya. Kami tahu Tuhan menentukan yang terbaik bagi sekolah ini untuk menjadi berkat di kota Ambon dan sekitarnya dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Lentera Harapan Ambon ini. Inilah kami ya Allah, ya Tuhan kami. Semua kami yang terlibat dalam seluruh aktivitas anak-anak kami ini, pendidikan dan masa depan, teristimewa orang tua kekasih yang ada bersama, yang mungkin sudah Tuhan panggil pulang. Kami minta Tuhan kasih kekuatan dan penghiburan. Apapun keberadaan anak-anak ini, dengan orang tuanya kami serahkan. Tuhan memberkati pekerjaan dan tanggung jawab orang tua anak-anak ini, agar daripadanya mereka mendapat berkat untuk menjadi saluran berkat juga bagi anak-anak kekasih kami. Terima kasih Bapak. Semua pihak menjadi bahagian daripada Sekolah Lentera Harapan Ambon ini kami bawakan dalam Tuhan, termasuk semua rangkaian acara Thanksgiving yang kami lakukan di pagi ini. Tuhan memberkati seluruh peran dan partisipasi kami. Kami bawakan semuanya ini dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama kita angkat pujian, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Pesan lagu ini cuma satu,
Barang siapa yang mau mengikut Tuhan, ikut saja. Ikut Dia, kemana saja Ia pergi, kita harus mengikut. Ketaatan dan kesetiaan dibutuhkan dalam mengikut Tuhan. Untuk itu, mari kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, dan oleh persekutuan Roh Allah yang kudus, kiranya tinggal menyertai kami semuanya, menuntun, memberkati seluruh keluarga besar Sekolah Lentera Harapan Ambon ini, dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya dan firman Tuhan yang sudah boleh dibagikan. Ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan terus memberkati, memegang tangan anak-anak kelas 6, 9, dan 12 yang akan menapaki waktu-waktu ke depan. Tuhan berkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Koordinator SLH Ambon. Kepada Bapak Risno dipersilakan. Ya, selamat pagi anak-anak semua dan para orang tua dan juga Dewan Guru Sekolah Lentera Harapan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita sudah boleh ada di dalam satu momen, satu kesempatan yang begitu sangat baik yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kita, di mana kita boleh bersama-sama berdiam diri sejenak. Kita mau mengucap syukur, begitu ya. Kita mau mengucap syukur. Saya selalu bilangnya itu kita mau merayakan, begitu ya. Kita mau merayakan penyertaan Tuhan di dalam setiap jenjang pendidikan kita masing-masing. Ya, izinkan saya mengucapkan selamat untuk kalian, anak-anak kelas 6, kelas 9, dan juga kelas 12 sudah boleh mengakhiri pertandingan kalian masing-masing dengan penuh baik. Setelah kurang lebih 6 tahun dan 3 tahun gitu ya, mungkin ada pergumulan begitu, tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan saat ini kita boleh sama-sama merayakan dan bersukacita menikmati penyertaan Tuhan tersebut. Dan kalau kita mau melihat lagi ke belakang, itu betapa tidak terbatasnya pertolongan Tuhan, dan sudah sepatutnya lah kita mengucap syukur. Anak-anak yang saya kasihi, mungkin sedikit pesan di hari yang penuh dengan sukacita hari ini, penuh makna bagi kita semua. Satu yang mungkin saya pesankan buat kita semua adalah bagaimana ketika nanti kita dipercayakan ya, untuk boleh mengakhiri jenjang pendidikan kita saat ini dan masuk kepada tahapan yang lebih tinggi, kepada level yang lebih tinggi ya. Itu di sana ada tanggung jawab, di sana ada kepercayaan yang diberikan kepada kita. Ketika kalian dianggap mampu menyelesaikan untuk kelas 6 dan juga kelas 9 dan 12, itu berarti kalian juga dipercaya, diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi pada tahapan yang lebih tinggi daripada yang sekarang ini. Nah, ketika kita memasuki kepada tahapan yang lebih tinggi itu, disitulah sebenarnya tantangan itu baru dimulai. Jika tadi saya bilang kita refleksi ke belakang, mungkin kita menemui banyak tantangan, mungkin kita berdarah-darah selama 6 tahun dan 3 tahun, tetapi itu belum berakhir dengan sukacita hari ini. Itu masih akan menjadi bagian yang terus kalian akan bawa di jenjang berikutnya. Maka
perlu atau penting bagi kalian untuk terus membekali diri. Puji Tuhan, selama kalian berada di sekolah ini, ya, guru-guru terus untuk memperlengkapi kalian semua dengan pendidikan yang begitu sangat baik. Bukan saja untuk memperlengkapi kognitif kalian untuk kelas 12 supaya nanti bisa lolos di universitas, untuk kelas 9 supaya bisa masuk di SMA yang kita inginkan, atau begitu juga kelas 6 ke kelas 7, begitu ya. Tetapi lebih daripada itu adalah untuk mempersiapkan bagaimana kalian masuk di dalam satu masyarakat, begitu. Ya. Dunia yang selama ini kalian tinggali di SMP, di SD, di SMA, ya, itu adalah satu dunia yang ideal, yang di-create, dibuat, diciptakan gitu ya oleh sekolah untuk memperlengkapi kalian. Kalian harus bersyukur, kita harus bersyukur bahwa kita boleh ada di dalam satu sistem pendidikan begitu baik di Lentera. Kita mengawali segala sesuatu dengan doa, itu menunjukkan bahwa kita berserah, kita bukan siapa-siapa. Kita mengakhiri pembelajaran hari itu dengan doa juga. Kita menaikkan syukur bahwa Tuhan boleh menyertai kita di hari itu. Tetapi besok dan seterusnya ketika kamu ada di luar sekolah ini, itu akan menjadi berbeda. Ini akan terasa bagi yang kakak-kakak kelas 12 yang akan ke universitas. Karena kita tidak punya universitas untuk kamu melanjutkan di sini ya. Kelas 6 ke kelas 7 mungkin sebagian besar masih di sini. Begitu juga 9 ke kelas 12. Tapi ada juga yang sudah keluar. Nah, di luar sana itulah yang situasi yang menantang. Ya. Kalau saya bilang dunia di luar sana itu adalah seperti alam liar, ya. Seperti alam liar yang tidak punya batas. Di sini kita batasannya jelas. Ya. Wali kelas kesiswaan terus-menerus mengingatkan, kamu sudah melakukan ini sebaiknya begini. Gitu ya. Tapi di luar enggak. Di luar kamu mau lakukan apa, tidak ada yang peduli. Gitu ya. Baru-baru ini mungkin yang sekarang juga lagi marak ya. Tapi kita tidak akan membahas topik ini terlalu panjang nanti ya. Yaitu bagaimana kaum pelangi ya, saya bilangnya kaum pelangi ya. Menuntut kesetaraan, menuntut penerimaan. Dan di dalam sini kita tahu itu sesuatu hal yang tidak benar. Gitu ya. Dan di luar sana itu diterima. Itu hanya satu contoh kasus saja. Bagaimana liarnya kehidupan di alam sana, bagaimana batasan itu menjadi tidak jelas, bahkan tidak ada. Gitu. Dan itulah dunia yang akan kamu hadapi. Khususnya buat kakak-kakak yang akan ke universitas, di situ dari banyak sekali SMA, ya kita tidak pernah tahu bagaimana mereka punya latar pendidikan di SMA yang lain, gitu ya. Tapi kamu akan bertemu orang-orang yang seperti itu. Begitu. Nah, lalu bagaimana? Ya. Apakah kita akan kemudian menjadi ikut tidak memiliki batas di dalam diri kita? Atau seperti apa? Gitu ya. Nah, mari jadikan momen ini untuk kita boleh sama-sama berefleksi, mengingat apa yang selama ini sudah boleh kita terima, ditanamkan di dalam diri kita supaya itu tidak hilang begitu kamu melangkahkan kaki keluar dari sekolah ini. Tetapi jadikan itu sebagai pegangan. Ya. Maka tema Thanksgiving tahun ini itu menjadi sangat relevan dan begitu sangat kuat sekali. Ya. Bagaimana kita menghidupi itu? Jangan bersandar kepada kepintaran kita sendiri. Amsal 1 ayat 5. Ya. Tetapi apa? Trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan. Ya. Tadi Bapak Pendeta sudah menyampaikan dengan begitu baik. Apa itu percaya kepada Tuhan? Bawa itu. Firman Tuhan menjadi harta yang tidak ternilai, menjadi mutiara yang paling berharga di dalam hidup kita. Ya. Bawa itu supaya hidup kita senantiasa ada di dalam kehendak Tuhan. Supaya hidup kita senantiasa boleh terus dikontrol, diarahkan, miliki hati yang mau diajar oleh firman Tuhan.
Sehingga bagaimanapun liarnya kehidupan dunia di luar sana, tapi kalau di dalam diri kita, kita punya keteguhan untuk boleh terus membawa kebenaran firman Tuhan itu, maka Tuhan juga akan terus menjaga kita. Ya, ayat 6, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Gitu ya. Jadi mari anak-anak semua, ya, teruslah melangkah maju, tapi terus juga lah membawa firman yang sudah selama ini kalian boleh sama-sama hidupi jalan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kalian dimanapun kalian akan melanjutkan pendidikan kalian. Yang masih akan melanjutkan di sekolah Lentera, selamat melanjutkan lagi. Yang sudah akan melanjutkan di luar, selamat menempuh juga pendidikan kalian di tempat yang baru. Teruslah menjadi anak-anak Tuhan seperti sebagaimana yang selama ini kalian sudah tunjukkan. Tuhan memberkati. Shalom. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Ketika aku masih bisa membuka mata dan menyadari sudah seberapa jauh kaki ini melangkah. Sudah seberapa banyak kesempatan yang boleh kuisi dengan makna. Kau ada dan selalu ada. Kebesaran-Mu nyata Tuhan, melalui setiap hembusan nafas. Aku bersyukur untuk hidup yang Kau beri, melalui cinta kasih orang tua. Aku bersyukur untuk harta yang aku miliki bernama keluarga. Melalui rangkulan sapaan, aku bersyukur untuk teman dan juga saudara. Melalui setiap ajaran dan didikan, aku pun bersyukur atas kehadiran para guru yang selalu sabar membimbingku. Masih begitu banyak hal lain yang tidak dapat satu persatu kuucapkan. Namun, aku berterima kasih untuk semua itu Tuhan. Ampuni aku apabila banyak saat di mana aku lupa akan kebaikan-Mu. Ketika aku mudah untuk mengeluh dan memilih untuk mengikuti kehendakku sendiri. Saat aku membandingkan berkat yang boleh kuterima dan kala di mana aku lupa arti bersyukur. Ampuni aku, Tuhan. Jika hari ini pada akhirnya tiba, hari di mana aku bisa merasa bangga karena garis akhir masa satu jenjang sekolahku akan segera kucapai. Aku tahu bahwa ini bukanlah hasil usahaku semata, melainkan
Ya, melainkan ini semua sepenuhnya hasil campur tangan-Mu. Maka Tuhan ingatkan aku untuk selalu memandang ke arah-Mu. Lengkapi aku dengan pedang kasih-Mu. Mampukanlah aku untuk menjadi pribadi yang takut dan taat akan Engkau, agar kemanapun kaki ini selanjutnya melangkah, dan berapapun sisa waktu yang aku punya, aku dapat dengan berani memaknainya. Dengan-Mu, di dalam-Mu, dan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ibu Kepala Sekolah SMA Lentera Harapan, Ibu Ami bersama para wakil kepala sekolah, para wali kelas 12 IPA dan IPS, Ibu Sylvia, Ibu Melda, dan Pak Hilkia, semua guru di SMA Lentera Harapan, orang tua dan khusus anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Mari kita naikkan puji dan syukur kehadirat Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sebab kasih dan rahmat-Nya telah menyertai dan memberkati perjuangan anak-anak kekasih selama kurang lebih 3 tahun di SMA Lentera Harapan. Sekalipun perjuangan itu juga harus berhadapan dengan banyak tantangan, gempa juga pandemi COVID-19, tapi puji Tuhan, Tuhan baik, mereka boleh tiba di akhir dari seluruh perjuangan mereka di sekolah ini. Kita tahu memang bahwa perjalanan hidup kita tidak selalu berjalan mulus ya Bapak Ibu dan anak-anak. Ibarat sebuah pepatah Inggris bilang, we are not walking on the rose road. Kita tidak sedang berjalan di jalan yang bertaburan bunga mawar. Itulah realita perjuangan kita. Dan anak-anak kita setelah nantinya menyelesaikan studi di SMA Lentera Harapan dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun di dunia kerja, mereka pasti juga akan berhadapan dengan tantangan dan pergumulan yang mungkin saja lebih berat. Tapi kita bersyukur sebab anak-anak kita telah ditempa luar biasa di sekolah ini, dijadikan karakter-karakter anak-anak yang sungguh-sungguh memiliki keuletan dan ketangguhan. Dan kita percaya di jenjang pendidikan mereka lebih tinggi, di dunia kerja mereka, dengan karakter yang seperti itu mereka akan betul-betul kuat dan siap menghadapi segala sesuatu di depan. Saya secara pribadi dan saya percaya semua orang tua dari anak-anak ini, kita semua bersyukur sebab anak-anak kita dibentuk, bertumbuh di ladang Lentera Harapan. Dan kita percaya lewat ladang ini juga anak-anak kita menjadi karakter anak-anak yang memiliki spiritualitas yang luar biasa. Saya bangga memiliki anak-anak dan saya bersyukur untuk semua guru yang ada di SMA Lentera Harapan yang telah menjadi perpanjangan tangan dan hati Tuhan bagi anak-anak kami, bagi kami juga orang tua yang telah menjadi papa dan mama, yang telah ikut menjadi malaikat tanpa sayap bagi mereka, yang telah menulis pula di atas lembaran kertas kehidupan mereka. Kami tidak bisa membalas apa yang telah Bapak Ibu Guru berikan, tapi kami percaya tanggung jawab dan karya Bapak Ibu Guru untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa dan membentuk karakter anak-anak menjadi anak-anak muda Kristen yang punya spiritualitas akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami pun berdoa, semoga Lentera Harapan terus membiaskan cahaya yang sekalipun kecil seperti cahaya lentera, tapi akan mampu menerangi kegelapan yang ada di sekitar. Kami juga berdoa semoga anak-anak kekasih kami yang telah menyelesaikan studi mereka di SMA Lentera Harapan akan selalu mengenang, mengingat semua pengalaman bersama di SMA Lentera Harapan. Pengalaman-pengalaman yang kami sebagai orang tua percaya bahwa itu akan menjadi bekal yang sungguh luar biasa bagi anak-anak punya langkah perjalanan ke depan. Semua anak-anak kita, Bapak Ibu dan saudari-saudari, adalah anak panah di tangan Sang Pemanah yaitu Allah Bapa. Dan kita guru maupun orang tua adalah busur di tangan Sang Pemanah. Marilah kita menjadi busur yang kuat supaya akan membantu anak-anak panah yaitu anak-anak kita melesat tepat pada sasaran menuju target yang Tuhan telah sediakan bagi mereka untuk masa depan mereka yang penuh pengharapan. Sekali lagi terima kasih untuk kesan yang luar biasa yang terbina selama ini dengan keluarga besar SMA Lentera Harapan. Terima kasih untuk semua nilai-nilai kehidupan yang baik yang telah berhasil ditanamkan dalam diri anak-anak kami.
Terima kasih untuk semua bekal yang telah mereka terima. Terima kasih sebab kami menjadi orang tua yang sangat terbantu dengan pendidikan yang berlangsung di SMA Lentera Harapan. Tuhan Yesus memberkati perjuangan anak-anak ke depan, tetap semangat, andalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus juga memberkati persekolahan Lentera Harapan di mana saja berada. Tuhan memberkati semua orang tua akan tetap menjadi tiang doa yang kuat bagi anak-anak. Ingatlah satu rumus ini untuk keberhasilan dan kesuksesan anak-anak. Jangan lupa, Tuhan tambah belajar sama dengan sukses. Tuhan tambah berjuang dan berusaha keras sama dengan sukses. Shalom. Shalom semuanya, nama saya Timothy dari kelas 61. Kesan saya selama bersekolah di SD Lentera Harapan Ambon, saya merasa sangat senang dan bersyukur karena saya berada di lingkungan sekolah yang baik dan bertemu dengan banyak orang yang baik di tempat ini, dimulai dari para guru dan teman-teman sekolah. Saya bersyukur saya belajar yang para gurunya tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan tentang budi pekerti, terutama tentang pentingnya mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Dan hal-hal tersebut tidak hanya diajarkan, tetapi juga ditunjukkan dalam sikap hidup mereka setiap hari saat mengajar kami, sehingga kami tidak hanya mendapatkan ilmunya, tetapi juga teladan yang mereka berikan bagi kami. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya ingin bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas kebaikannya saya dan teman-teman sudah menyelesaikan pendidikan di SD Lentera Harapan Ambon. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah menjadi supporter nomor 1 dalam pendidikan saya selama ini. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mewakili teman-teman semua untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah dengan sabar mengajar dan membimbing kami selama ini, mengerti segala kekurangan kami dan membantu kami untuk mengubahnya menjadi kelebihan dan tidak mengambil hati terhadap kesalahan kami yang mungkin menyakiti hati Bapak Ibu selama ini. Kami percaya semua itu Bapak Ibu lakukan karena cinta kepada Tuhan dan kepada kami, dan karenanya kami sangat berterima kasih. Kami tak akan pernah bisa membalas jasa Bapak Ibu Guru, tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang akan membalas dengan berkat-Nya. Pesan saya agar sistem pendidikan Sekolah Lentera Harapan yang telah sangat baik selama ini dapat terus ditingkatkan dan untuk kedepannya, sehingga Sekolah Lentera Harapan dapat terus melahirkan generasi penerus yang cerdas dan takut akan Tuhan. Sedangkan untuk teman-teman semua, ayo kita semakin giat belajar dan berusaha untuk meraih masa depan yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Tuhan sudah menyediakan suatu masa depan yang baik untuk kita. Tetapi itu tidak berarti kita hanya duduk berpangku tangan dan menanti. Kita harus berjuang dan berusaha agar dapat meraih masa depan yang Tuhan sediakan itu. Tetap semangat dan sampai jumpa di masa depan yang penuh harapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk anak-anak terkasih kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 karena sudah menyelesaikan satu jenjang pendidikannya. Bapak sangat bersyukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada Pak Ober untuk melayani di kota Ambon, khususnya di Sekolah Lentera Harapan Ambon. Bapak juga sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada Pak Ober untuk mengajari kalian di kelas 10 dan kelas 11 dan juga kelas 8 dan kelas 9 tentunya. Terima kasih juga untuk setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada Pak Ober untuk berada di komunitas kelas 91 dengan 32 anak dengan karakter yang berbeda-beda. Bapak banyak belajar dari setiap pribadi dari anak-anak dan juga karakter dari setiap kalian. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan 2 tahun belakangan ini. Kita melihat banyak tantangan yang kita hadapi, yaitu pada saat gempa dan juga pada saat pandemi COVID-19. Tetapi dengan penyertaan Tuhan dan juga dari setiap kerja keras daripada kalian bisa melewatinya dengan baik dengan hasil yang sangat memuaskan. Itu semua adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan saja. Anak-anak mewakili dari guru-guru, Pak Ober mengucapkan terima kasih untuk setiap anak-anak yang sudah
mengerjakan bagian kalian, tugas dan tanggung jawab kalian dengan baik. Pak Ober juga berterima kasih untuk setiap orang tua yang sudah membantu mengontrol anak-anak pada saat belajar dari rumah dan juga bekerja sama dengan guru-guru. Pesan yang Pak Ober bisa sampaikan kepada anak-anakku sekalian, kiranya dimanapun kalian melanjutkan pendidikan kalian, kalian bisa menjadi lentera bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Satu ayat yang mungkin Pak Ober bisa bagikan kepada kalian yaitu pada Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi anak-anak, selamat untuk kelulusan kalian dan terima kasih. Shalom. Selamat untuk kelas 6, 9, dan 12 Sekolah Lentera Harapan Ambon atas perjuangannya sampai saat ini. Apapun pergumulan yang masih akan anak-anak hadapi ke depan, kiranya anak-anak terus dapat menaruh rasa percaya kepada Tuhan dalam setiap keputusan dan langkah kehidupan nanti. Trust in the Lord. Acara kita akan dilanjutkan dengan pemberian tanda kasih dari anak kepada orang tua yang akan dilakukan secara live dipandu oleh panitia. Kepada panitia dipersilahkan.